Halo teman-teman, bertemu kembali di channel saya Gusman Kalbar ya. Setelah sekian lama tidak bertemu, saya nge-upload video dan saya akan upload video lagi untuk anda semua. Semoga video yang saya berikan, saya upload bisa memberikan manfaat untuk anda para petani walet. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pentingnya peranan suara ya untuk menginapkan burung dan mempertahankan anakan ya. Banyak orang yang sering saya temui keliru dalam penggunaan suara maupun settingan suara sehingga hasilnya kurang maksimal. Apakah respon burung itu penting? Sangat penting menurut saya ya, karena tanpa respon gedung tersebut sudah pasti sulit menginapkan burung. Tetapi ada yang lebih penting ketimbang respon burung tersebut, yaitu bagaimana men-setting suara. Oke, saya akan memisahkan dua penyetingan suara ya. Teman-teman harus ketahui setiap gedung wallet yang paling penting, yang paling utama adalah settingan suara inap dahulu ya. Suara inap dahulu barulah suara panggil. Nah, kalau saya sering menggunakan suara inap BJA. Bagaimana sih settingan suara inap agar hasil suara yang dihasilkan dalam gedung itu bisa menginapkan burung ya. Ini benar-benar sulit ya, menurut saya adalah bagian tersulit di dalam gedung adalah settingan suara inap. Pada umumnya saya sering menyeting suara ya, suara inap itu tidak terlalu kecil ya, cenderung keras. Tetapi kerasnya seperti apa? Kerasnya suara di dalam suara inap adalah dapat memenuhi dalam ruangan inap dan suara tertingginya tidak pecah atau pitch ya. Suara tertingginya ya, kalau BJA ada suara birahinya, Anda perhatikan di bagian suara birahi itu tidak pecah. Usahakan setting hingga suaranya menyerupai suara walet ya. Biasanya ada yang settingnya terlalu kecil, burung nggak mau nginap. Setting terlalu keras, suaranya pecah menjadi hancur, juga burung nggak mau nginap. Di situ Anda harus perhatikan bagaimana menyeting suara inap agar hasil suaranya bagus. Ya. Suara inap BJA itu banyak versi, ada anak 30, ada BJA itu nama yang belakangan dibuat ya. Kalau saya masih menggunakan suara inap yang lama. Ada beberapa versi, ada yang bunyinya pada bagian suara birahi itu tidak terjadi perbedaan terlalu signifikan dengan suara anakan. Ya. Ada juga yang cenderung suara birahinya atau suara induknya itu keras sekali. Ya. Kalau saya menggunakan yang selisihnya atau perbedaannya tidak terlalu signifikan, ya, sehingga hasil suaranya lebih gampang untuk bagian kedua baru suara panggil. Anda setelah berhasil menyeting suara inap yang bagus, Anda barulah berusaha untuk menyeting suara panggil. Suara panggil saya sering temui suara panggil itu cenderung ya, keras. Banyak petani yang suka menyeting suara atau menggunakan suara panggil yang keras. Ya. Anda kalau lihat gedung saya akan sulit menemukan gedung menggunakan suara panggil yang keras ya. Memang kalau kita dengar di telinga secara langsung itu suaranya kecil. Tapi baik saat Anda menggunakan handphone di video maka hasil suaranya itu keras. Perbedaan pemilihan suara. Kenapa suara itu kalau kita dengar langsung itu kecil ya, tapi di video itu keras ya. Ini adalah permainan frekuensi ya. Suara burung itu bukan keras kecilnya, tetapi hasil frekuensi yang dihasilkan pada suara panggil sehingga cocok dengan Twitter
dan cocok dengan pendengaran walet, maka itu yang dapat menginapkan burung. Anda dapat perhatikan ya respon seperti ini. Bagaimana sih kita membedakan suara panggil ya, suara panggil yang bisa mengindahkan burung? Ciri-ciri settingannya seperti apa? Ya, saya akan memberikan ciri-cirinya. Suara panggil settingannya jika sudah tepat, itu burungnya akan berputar-putar di luar LMB ya seperti ini, dan dilanjutkan burung tersebut akan berputar-putar di ruangan putar ya. Pada ruang putar dia akan berputar-putar. Maka jika di gedung Anda ada burung-burung yang berputar di ruang putar, ruangnya sangat besar untuk menggunakan burung. Artinya jika ada 3 ekor yang berputar-putar di ruang putar, suaranya Anda bisa melihat umumnya ada 2 ekor yang minimal, ada 2 ekor yang menginap di gedung tersebut ya. Ciri-ciri bagaimana suara itu settingnya sudah tepat ya. Itu seperti itu. Terus kalau sudah menginap tetapi kok hanya 2-3 malam burungnya nggak kembali lagi, artinya settingan suara inap Anda itu kurang tepat ya. Anda wajib menyeting lagi suara inap hingga jika burung tersebut menginap ya, berputar-putar, dia mau menginap dan bertahan, maka itu settingan seperti itu jangan pernah diutak-atik lagi. Jika sudah mendapat settingan seperti itu, jangan pernah diutak-atik lagi, jangan memburu SB lagi, jangan memburu suara inap lagi. Kenapa? Semakin Anda memburu suara panggilan suara inap, gedung Anda tidak akan berkembang. Tetapi pertahankanlah suara yang sudah bisa memikat burung, walaupun hanya 3 ekor, 4 ekor. Masalah ratusan ekor atau ribuan ekor itu hanya masalah waktu, dan bisa mengindahkan burung, perkembangan gedung Anda akan lebih terjamin ya. Burung berputar-putar dan menginapnya tidak berpindah-pindah, dia betah di gedung Anda. Itu adalah ciri-ciri setting yang sudah tepat. Banyak saya temui suara-suara yang keras, menurut saya itu keliru. Kenapa? Suara yang keras ya, kita harus pisahkan dulu. Dalam suara itu ada terbagi menjadi 3 bagian ya. Jika Anda mau milih suara, pilihlah suara yang cenderung sulit disetting suaranya menjadi keras. Semakin dibesarkan justru suaranya kecil. Itu adalah tanda-tanda suara panggil yang bisa digunakan. Tetapi kalau suara yang disetting bisa keras mungkin, suara itu tidak baik digunakan. Kenapa? Yang seperti saya bilang tadi, ada pembagian 3 frekuensi suara ya. Itu ada dari di bawah 1000 ya, 1000 hingga 4000, dan 4000 hingga 8000. Selanjutnya 8000 ke atas, oke, kita nggak bahas 8000 ke atas ya. Nah, suara yang cenderung enak didengar dan cocok menjadi suara panggil adalah pada frekuensi 4000 hingga 8000. Nah, posisi frekuensi ini hasil suaranya lebih kecil ya, lebih kecil terdengar ya. Orang menggunakan suara yang keras, percaya atau tidak, suara keras tersebut bukan bagian memanggil burung ya, tidak memberi efek respon. Tapi suara-suara di frekuensi 4000 hingga 8000 itulah posisi respon. Suara 1000 hingga 4000 itu suaranya keras ya. Hasil suaranya sangat keras, tetapi tidak membuat respon. Respon yang dihasilkan adalah suara yang dihasilkan dari 4000 hingga 8000 Hz ya. 4000 Hz atau 4 hingga 8 kHz ya. Di situ suaranya akan terdengar lebih mirip dengan suara burung. Oke, mungkin seperti itu gambaran kepada teman-teman ya. Terus bagaimana sih setting suaranya? Bagaimana sih setting suaranya supaya hasil suaranya setelah dapat frekuensi itu lebih bagus ya? Nah, beda suara akan beda penyetingan. Saya nggak bisa jelaskan dalam video, takutnya justru membuat Anda kebingungan kok hasil suaranya seperti yang saya jelaskan tapi tidak suara. Tapi gambarannya adalah lebih cenderung kepada treble ya.
cenderung kepada treble. Tapi treble terlalu tinggi juga nggak baik, sehingga Anda harus dapatkan suara yang cocok dulu, enak di setting ya. Treble selisih jauh pun masih tetap respon ya. Oke, sebagai ungkapan terima kasih pada teman-teman yang sering menonton video saya, sering mengikuti video saya. Jika gedung Anda belum mendapatkan suara panggil yang menurut Anda bisa mengembangkan gedung Anda, silakan masukkan nomor handphone Anda ya di kolom komentar. Saat ada waktu saya akan kirimkan suara yang sering saya gunakan. Suaranya nggak bagus, dalam pendengarannya suaranya biasa-biasa aja, tetapi suara itulah yang sering saya gunakan ya. Pelan tapi pasti bisa mengembangkan gedung kita ya. Suara yang keras akan sulit Anda temui gedung-gedung dengan suara keras dan berhasil. Tetapi suara-suara yang digunakan pada gedung-gedung yang berhasil adalah suara-suara yang justru terdengar kecil ya. Demikian sharing pada kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat pada Anda ya, bisa menunjang kesuksesan Anda. Sukses untuk Anda semua. Salam sehat. Terima kasih.